Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk materi bab 3 suci dan bersih hidup menjadi nyamannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama baca doa dulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Nah, materi kita kali ini adalah dengan suci dan bersih hidup jadi nyaman, untuk materi kelas 1 semester 1 nak ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah Bapak Guru menjelaskan, murid dapat memahami tentang tata cara membersihkan najis. Kemudian setelah Bapak Guru menjelaskan, murid dapat memahami tata cara bersuci dari hadas kecil. Kemudian setelah Bapak Guru menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar, murid dapat memahami tata cara bersuci dari hadas besar. Kemudian yang keempat, murid dapat memahami tentang ketentuan-ketentuan dalam beristinjak ya. Dan diharapkan juga murid dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini manfaat daripada pembelajaran kita tentang suci dan bersih hidup jadinya nyaman. Baik kan Anda? Kita masuk ke pengertian tahara ya. Tahara itu adalah merupakan sebuah istilah nak ya. Coba siapa yang ingat-ingat, coba siapa yang pernah mendengar kata istilah ini. Ini kan bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa istilah ya. Mungkin ada di antara Anda yang sama sekali belum pernah mendengar ini apa istilah pengertian tahara. Tahara menurut bahasa berarti bersuci ya. Jadi kalau secara bahasa berarti bersuci. Nah, bersuci artinya membersihkan. Nah, tentu ada yang dibersihkan ya. Nah, sedangkan menurut istilah syariat, ada ilmu, ada bahasa, ada menurut istilah. Nah, kalau menurut istilah syariat adalah membersihkan diri, itulah dimaksud dengan bersuci. Bukan hanya diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis. Itu yang dimaksud dengan bersuci secara bahasa dan istilah ya. Jadi bukan hanya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis, tapi ada tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam proses membersihkan atau bersuci ini. Apa yang menjadi dalil disyariatkannya tahara atau landasan daripada diperintahkannya kita untuk bersuci? Tentunya kalau kita berbicara tentang dalil, maka yang dimaksud di situ adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudatsir. Disebutkan ayat Mudatsir 79 ayat 4 berbunyi, Ya ayyuhal muddatsir ya. Saya tidak tampilkan ayatnya. Kum fa'anthir wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini dasarnya merupakan perintah untuk bersuci ya. Tidak tampil ayatnya ya. Nanti ayatnya bisa dicari sendiri ya, tentang surah Al-Mudatsir ayat 4. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anthir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ayatnya bisa dihafal-hafal ya. Itu tentang dalil pensyariatan daripada
Apa nak? Taharah. Nah, sekarang pembagian daripada taharah. Nah, taharah dibagi menjadi dua, ya, perhatikan. Yang pertama, taharah dari hadas atau bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas. Yang mana itu? Nah, ada yang kedua itu bersuci atau bertohara dari najis. Nah, jadi dua ya. Nah, yang mana itu tahara dari hadas dan yang mana tahara dari najis? Ayo kita kupas. Nah, kita harus tahu dulu hadas itu apa dan najis itu apa. Hadas adalah suatu kondisi di mana badan seseorang tidak boleh baginya melaksanakan sholat. Badannya tidak, karena badannya berhadas, maka kondisi itulah yang menyebabkan sehingga dia tidak boleh beribadah. Nah, itu namanya, maka harus bersuci. Makanya bersuci dari hadas. Nah, hadas terbagi dari dua. Jadi kalau kita kotor atau tidak bersih karena badan kita berhadas, lihat hadasnya. Hadas bagaimana? Ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Hadas kecil dan hadas besar. Yang mana itu? Hadas kecil adalah, nah ingat ya, kondisi badan. Nih perlu digarisbawahi, seseorang apabila ia ingin melaksanakan sholat maka ia harus berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Hadasnya kecil. Jadi cara membersihkan hadas kecil hanya dengan berwudu. Nah, ini masalahnya hadas kecil, maka solusinya adalah berwudu. Nah, sedangkan yang mana termasuk hadas kecil? Yang termasuk hadas kecil adalah membuang air besar. Nah, ketika kita buang air besar, otomatis wudu jadi batal. Kembali lagi berhadas kecil. Buang air kecil. Buang air raksasa nggak ada ya. Buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Nah, maksudnya ini buang angin itu adalah kentut ya. Buang angin. Nah, ini kondisi yang menyebabkan seorang sehingga badannya tidak suci, maka dia harus berwudu. Nah, berwudu solusinya ya. Nah, karena berhadas kecil. Paham ya? Sementara kalau dia berhadas besar, maka kondisi badan seseorang yang apabila ia ingin melaksanakan maka tidak cukup dengan berwudu seperti yang hadas kecil. Dia harus mandi janabah atau mandi wajib. Intinya mandi wajib. Nah, mandi wajib itu punya ketentuan-ketentuan ya, tidak seperti mandi biasa yang hanya mengguyur badannya dengan air yang banyak. Tidak ada ketentuan-ketentuannya. Harus diawali dengan niat. Ya, itu mandi janabah namanya ya. Kemudian badan harus basah semua, tidak boleh ada yang tidak basah. Itu mandi janabah namanya. Nah, jadi solusinya ketika orang berhadas besar, maka problem solvingnya, pemecahan masalahnya adalah mandi janabah atau mandi wajib. Bagaimana terkategori orang hadas besar, nak? Yang termasuk hadas besar, keluar air mani. Nah, kemudian ini bagi laki-laki yang sudah dewasa, nak ya. Kemudian bagi anak yang perempuan yang sudah dewasa, sudah balik, ada namanya haid. Ini langganan tiap bulan. Atau nipas bagi perempuan yang sudah melahirkan. Tidak ada laki-laki yang haid dan tidak ada laki-laki yang nipas ya. Ini nipas bagi perempuan yang telah melahirkan. Jadi keluarnya air mani itu untuk laki-laki. Kondisi ini menyebabkan seseorang hadas besar dia, sehingga kondisi badannya harus dibersihkan, harus bersuci. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bersucinya itu dengan mandi janabah. Ya, mandi janabah. Nah, yang kedua,
tadi berhadas, Kak, bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari najis. Nah, ingat ya, najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah benda, ingat, benda atau zat. Kalau tadi hadas itu artinya badan seseorang. Kalau bernajis itu berarti bendanya. Nah, kan nanti kalau kita memakai ibadah pasti kita pakai pakaian. Nah, itu benda. Kita pakai sajadah, itu benda. Kita pakai tempat atau masjid, itu benda. Nah, bisa saja bendanya itu kena kotoran. Kotoran itu yang disebut dengan najis. Tapi tidak semua kotoran adalah najis, tapi najis pasti kotoran. Nah, yang dimaksud dengan najis adalah benda atau zat yang dinilai kotor dalam pandangan syariat Islam yang menempel pada badan atau tubuh, pakaian dan tempat, ya. Kalau tadi badan dan tubuh ini berarti harus berarti hadas kondisinya, ya. Nah, tapi kalau pakaian dan tempat yang menempel pada badan, itu ada pasti najis. Nah, harus disucikan. Contoh, benda yang tergolong najis: air kencing dan kotoran manusia, mazi dan wadi, darah yang mengalir ya, kotoran binatang, air liur anjing dan lain-lain adalah merupakan kategori benda najis, mutanajis, ya, benda yang terhukumi sebagai najis. Nah, ya, yang mana? Air kencing. Biasa paham kan? Yang kedua kotoran manusia, ya sudah paham ini, ya. Mazi ini bisa keluar bagi laki-laki, terutama laki-laki, dan bagi perempuan kalau kondisinya lagi hasratnya naik. Nah, hasrat naik bisa karena melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya, seperti misalnya gambar-gambar yang tidak pantas, aurat. Nah, kemudian wadi ini biasa keluar karena kecapean atau misalnya tanpa sengaja, tidak mesti harus keluar hasratnya seorang sehingga wadi ini keluar. Baik madzi maupun wadi itu adalah terkategori najis. Nah, kemudian darah yang mengalir, ya. Kalau darah yang keluar dari tubuh itu termasuk atau darah yang mengalir atau tidak? Nah, kemudian kotoran binatang, nah, termasuk tainya itu najis, tai cicak najis, tai sapi najis jelas, air liur anjing, nah ini najis. Ini terkategorikan sebagai sesuatu yang memiliki najis. Nah, ketika seseorang bernajis dan ketika seseorang berkondisi hadas, baik badannya berhadas atau pakaiannya terkena najis, maka cara mensucikannya dengan menggunakan ini, air, ya, air dan ada nanti juga menggunakan tanah. Kita masuk ke kategori tata cara membersihkan najis. Baik, nah, kita lihat air yang dimaksud adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci dan air yang tidak sah dipakai untuk bersuci walaupun air tersebut bisa diminum. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita perhatikan berikut, ya. Yang pertama ada namanya air mutlak. Nah, artinya air mutlak tidak mengandung sedikit pun keraguan bahwa air itu kotor. Kita memiliki pandangan bahwa itu air suci dan dapat mensucikan. Airnya sendiri bersih. Selain airnya bersih, dia bisa membersihkan. Nah, itu namanya air mutlak. Yang mana? Nah, yang kedua, yang termasuk air mutlak tadi yang pertama ini, contohnya misalnya adalah air
gunung, air sumur. Nah, itu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal artinya apa? Air yang suci, bersih, tetapi tidak dapat untuk dipakai bersuci. Nah, yang mana itu contohnya misalnya air kopi, air kelapa, air teh, jus, dan lain-lain itu kan suci. Kenapa? Buktinya diminum. Tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci atau bertahar. Kenapa? Tidak terkategori sebagai air yang dapat mensucikan. Disebut air mustakmal ya. Yang ketiga, air musyammas. Nah, dia suci dan mensucikan namun makruh untuk badan. Artinya air yang sudah lama terkena panas matahari ya, sehingga bisa berubah rasanya menjadi panas dan lain-lain ya. Keempat, air suci bercampur benda suci. Nah, contoh misalnya air Contoh misalnya air teh tadi ya bercampur dengan gula, air kopi sudah bercampur dengan kopi, air sirup bercampur dengan sirup. Nah, kemudian ada yang kelima namanya air berasal dari benda suci tapi tidak dapat mensucikan. Air kelapa, air tebu, dan air jeruk. Macam-macam air ya, tapi kondisinya dia tidak bisa mensucikan ya. Kemudian air mutanajis, air yang terkena najis, artinya suci tapi karena terkena artinya dimasuki benda najis, artinya benda-benda yang kita tebuskan tadi itu air liur. Nah, karena itu namanya air yang mutanajis ya. Baik Ananda, selanjutnya adalah kita lanjut untuk materi kedua adalah pembagian tadi air dan pembagian najis. Pembagian najis dan bagaimana cara mensucikannya. Kalau tadi air berfungsi untuk mensucikan, kita sudah pelajari ada beberapa macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, dan ada jenis air yang memang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang ini kita bagi dulu najisnya, karena najis ini tergantung dari golongannya, berbeda cara penanganannya walaupun sama-sama nanti menggunakan air. Tentu air yang dipakai di sini adalah air yang sudah atau telah diyakini kesuciannya, bukan air yang dimakruhkan atau tidak diperbolehkan karena statusnya tadi air musyammas atau air mustakmal dan lain-lain sebagainya. Yang pertama ada namanya najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, cara mensucikannya menghilangkan zatnya dulu harus dihilangkan, lalu menggunakan air meskipun tidak sampai mengalir. Nah, ini air tentu sudah bukan air yang tadi air kopi, air teh, dan lain sebagainya, tentu air yang mutlak. Kita membersihkan najis mukhaffafah ini dengan cara hilangkan zatnya dulu. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Nah, cara menghilangkan ya alirkan saja atau siramkan saja, percikan saja air di atas kotorannya itu sehingga zatnya menghilang ya. Itu adalah cara membersihkan untuk najis mukhaffafah.
Paham ya sampai di sini? Kemudian yang kedua ada namanya najis mutawassita. Najis pertengahan, dari kata bahasa Arab mutawassita pertengahan atau najis sedang. Cara mensucikannya adalah dibuang bendanya lalu disiram air sampai hilang bekasnya, baik warna maupun baunya. Contoh air kencing dan kotoran tinja manusia, masi dan wadi, darah yang mengalir dan nanas. Seperti masi dan wadi kalau tidak dipahami bisa dilihat di bukunya halaman 39 ya. Makanya Pak Guru tandai di sini. Nah, cara mensucikannya ya tetap dengan menggunakan air ya. Tuh air. Dibuang bendanya dulu, disiramkan, kemudian disiram air sampai hilang bekas dan warnanya. Jadi harus mengalirkan airnya ya. Jadi hati-hati darah yang mengalir dan jadi hilangkan kena darah ya. Nah, ini tadi pertanyaannya, bagaimana kalau berdarah? Ternyata dia tergolong sebagai najis mutawassita, artinya najis yang sedang ya, artinya berada di antara najis berat kemudian najis ringan. Nah, maka sebut najis mutawassita, najis sedang, karena kita akan bahas setelah ini adalah najis berat ya. Sudah paham di sini ya? Cara mensucikan tadi najis ringan adalah memercikkan air, tidak sampai mengalir karena memang najisnya ringan. Berbeda kalau najis mutawassita sudah harus disiram. Kalau disiram itu berarti mengalirkan air ya, sampai hilang bekas dan warna dan baunya. Karena memang ini agak mengganggu ya, kok air kencing dan kotoran manusia. Siapa yang mau hidup berdampingan makanya ya. Baik, kemudian yang ketiga kita lihat, yang ketiga adalah apakah gerangan najis yang ketiga? Oke, najis yang ketiga ada namanya najis mughalladah. Coba diperhatikan penyebutannya, najis mughalladah. Apa artinya najis mughalladah? Najis yang sangat berat. Ini juga penanganannya harus ekstra karena tergolong juga berat ya. Bagaimana? Terlebih dahulu menghilangkan bendanya sampai jangan berbekas. Setelah itu dicuci, ada ketentuan. Mencucinya harus 7 kali. Kalau mencuci berarti pasti pakai air ya. 7 kali berarti pakai air. Permulaannya menggunakan tanah. Jadi 7 kali mencuci di antara siraman atau cucian 7 kali ini salah satunya harus dengan tanah, yaitu permulaannya. Walaupun ini sebenarnya ada yang mengatakan permulaannya, ada yang mengatakan yang keduanya, atau yang mengatakan yang ketiganya, tapi tidak ada yang mengatakan terakhirnya ya. Jadi yang pertamanya, usahakan yang pertamanya. Kenapa harus menggunakan tanah? Ya, apakah Pak bisa saya ganti dengan menggunakan misalnya deterjen? Gak usah pakai tanah, kotor. Apakah saya bisa ganti dengan menggunakan sabun sunlight dengan mesin sabun pencuci yang sudah banyak di pasaran? Apakah saya bisa gunakan itu Pak Guru? Karena ini adalah merupakan syariat, aku perlu perhatikan. Karena ini adalah merupakan syariat, maka itu tidak dibenarkan untuk mengganti. Harus dengan tanah ya. Kenapa? Ini menurut penelitian ya, bahwa unsur-unsur zat-zat yang dikandung oleh tanah itu belum ada yang bisa menggantikan. Walaupun itu sabun, partikel-partikel. Ini menurut penelitian ya. Ananda nanti bisa mencari di dalam sumber yang lain, kan sudah banyak di internet tuh, ada HP-nya, ada kotanya. Daripada dipakai untuk main TikTok-TikTokan,
main. Nah, boleh dipakai untuk mencari ini. Penelitian ilmiahnya ya. Kenapa harus tanah? Jadi itu tadi ya, bahwa ini syariat harus menggunakan tanah. Salah satunya bukan 7 kali 7-nya ke 7 cuciannya ini menggunakan tanah semua ya, itu juga menyala ya. Jadi menggunakan tanah disunnahkan di cucian yang ketujuh ya, bukan 7 kali dicuci, tapi disunnahkan ke yang cucian pertama. Itu perhatikan ya, disunnahkan cucian yang pertama. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya saya keenakan mencuci atau akhirnya kelupa, nanti terakhir baru ingat, apakah saya harus ulangi? Tidak usah, karena memang lupa ya. Kalau yang 7 kalinya baru lupa, maka tidak apa-apa, nanti cucian ke-7 kalinya baru pakai tanah, karena memang lupa. Tapi kalau sudah lewat 7 kali cuci tanah, tidak pernah salah satunya tidak menggunakan tanah, itu harus diulang. Ya, harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena cuciannya tidak sah, hanya menggunakan cucian 7 kali dengan menggunakan Jadi paham ya? Jadi najis mughalladah karena ini adalah najis berat, maka harus dihilangkan dengan cara ekstra pula. Hilangkan bendanya, cuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah di cucian yang disunnahkan. Ingat, disunnahkan yang pertama. Sudah paham ya? Yang mana itu? Ternyata yang dimaksud dengan najis mughalladah itu adalah air liur anjing. Air liur anjing, bukan anjingnya ya. Air liur anjing, tapi sebagai bentuk hati-hatian, bagaimana kalau menyentuh bulunya? Sebagai bentuk kehati-hatian ini, ditakutkan anjing itu telah biasa kan dia membersihkan badannya itu anjing dengan lidahnya, otomatis ada menempel air liurnya. Ditakutkan, maka sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya kalau menyentuh anjing baik badannya, kita sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya juga langsung dibersihkan dengan cara seperti ini. Kenapa? Ditakutkan tadi dia jilat itu badannya, bulunya menempel di situ air liurnya, kemudian datang kita menyentuh, datang kita memegang, datang kita mengelus-ngelusnya, ditakutkan kita terkena najis mughalladahnya tadi. Kalau najis menempel pada badan, maka tidak sah kita melakukan suatu ibadah, terutama sholat, misalnya membaca Al-Quran. Karena kenapa? Terkategori sebagai orang yang bernajis. Ini ya. Dan aku perlu pahami bahwa kondisi badan seseorang bisa terkena hadas atau berhadas karena faktor dari dirinya, dari dalam dirinya, sehingga dikategorikan sebagai bukan terkena hadas, berhadas, atau bisa bernajis. Kalau najis faktor dari luar, kalau hadas faktor dari, kalau najis faktor dari luar, kalau hadas faktor dari diri atau faktor dari dalam. Itu harus diperhatikan. Baik anak-anak. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Sama tadi ini ya, buang angin, buang air kecil, buang air besar, keluar mani, keluar masih dan wadi, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar sehingga hilang ingatan, maka itu menyebabkan dia sebagai orang yang tidak sadar, terhukumi batal wudhunya, sehingga terkategori kotor atau berhadas.
hilang akal seperti mabuk dan pingsan, menyentuh kemaluan dengan syahwat ya, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kemudian insya Allah pada pertemuannya nanti kita akan memperhatikan apa itu wudu, kemudian ada mandi wajib. Kenapa ada tayamum? Tayamum itu adalah pengganti wudu dan pengganti mandi wajib ketika kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk berwudu atau mandi. Ya, nanti kita bahas tayamum pada pertemuan praktek nak ya. Ya, baik. Sebagai kesimpulan dari materi ini bahwa kita harus bersih dari hadas dan bersih dari najis. Ketika kita berhadas maka harus dibersihkan dengan bersuci, dengan berwudu. Dan ketika kita bernajis, tersentuh najis, maka harus dibersihkan dengan sesuai dengan kategori najis yang mengenai badan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dari materi ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.